menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, taman diputar. Gulung-gulung-gulung, taman digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar belajar kita hari ini semoga mungkin berkah. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak ibu semuanya sudah boleh duduk ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aku adalah anak yang disiplin. Nah, sebelum kita ke materi, ibu ingin nanya nih sama anak-anak ibu semuanya, siapa tadi pagi yang berangkat ke sekolah tepat waktu? Tunjuk tangan. Oke, mantap sekali. Selanjutnya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah membantu ibu di rumah? Oke, mantap sekali anak-anak ibu semuanya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, kita haruslah menerapkan sikap disiplin itu. Nah, apa sih disiplin itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi disiplin itu adalah sikap dan perilaku yang baik seperti mengikuti aturan dan melakukan sesuatu dengan teratur. Nah, mengapa sih kita harus disiplin? Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, disiplin itu sangatlah penting untuk kita. Mengapa? Karena dapat membantu kita, pertama, untuk menjadi lebih baik dan sukses. Kedua, mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Ketiga, membuat orang lain senang dengan kita. Dan yang keempat yaitu menghindari masalah dan kesulitan. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan disiplin itu? Nah, yang pertama, yang dengan cara mengikuti aturan, yang dimana seperti ibu bilang tadi, jikalau kita di aturan di sekolah, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan guru, serta kita harus mematuhi aturan sekolah. Nah, yang kedua juga kita harus mengikuti aturan di rumah, misalnya yaitu dengan membantu ibu di rumah, selanjutnya menjaga kebersihan rumah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu dengan jangan malas. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, kita tidak boleh malas belajar dan kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Karena jikalau kita malas, maka kita akan mendapatkan nilai yang buruk dari guru. Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan menjaga kebersihan. Nah, jadi kita haruslah menjaga kebersihan diri kita serta lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau di sekolah kita menemukan sampah, maka kita akan membuatnya ke tempat sampah. Janganlah membuang sampah sembarangan. Begitu juga dengan di rumah seperti itu juga ya kan. Nah, yang keempat, dengan menjaga waktu.
Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah, haruslah tepat waktu dengan tepat waktu bangun di pagi hari. Nah, terakhir yaitu dengan menjaga sopan santun. Nah, kita juga haruslah menjaga sopan santun kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus menghormati dan menghargai yang lebih tua daripada kita. Nah, apa aja sih contoh disiplin di rumah itu? Misalnya, pertama, dengan membantu orang tua membersihkan rumah. Kedua, mengikuti jadwal makan dan tidur. Ketiga, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Selanjutnya, apa aja sih contoh disiplin di sekolah? Nah, yang pertama, dengan mengikuti aturan di kelas. Kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas dengan baik. Dengan menerapkan disiplin, kita dapat menjadi anak yang baik dan sukses. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagi kalian jadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, jadi nanti anak-anak Ibu semuanya, Ibu kan berikan kalian ini lembar PKS. Jadi setiap kelompok nanti mengisi apa aja sih aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di sekolah, dan aturan di masyarakat. Nanti waktunya adalah sebanyak 20 menit. Siapa nanti
di sini.